Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Kita akan lanjutkan hari ini untuk pembahasan materi bab 1 tentang pola bilangan. Untuk kali ini Bapak ingin membahas tentang contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, catatan penting dan kesimpulan pada 2 pertemuan sebelumnya harus kalian persiapkan supaya nanti kalian tidak kesulitan dalam mengikuti video pembelajaran ini. Baik, kita mulai saja. Oh iya, boleh dibuka buku paketnya kelas 8 halaman 30 sampai 33. Kita akan bahas soal-soal yang ada di situ, cara penyelesaiannya. Namun tidak semua soal Bapak bahas, hanya beberapa saja yang kira-kira nanti soal sama berarti kalian harus selesaikan sendiri. Tipe-tipe soalnya sama nanti kalian selesaikan sendiri. Baik, kita mulai saja. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Bapak bacakan dulu soalnya. Perhatikan pola berikut. Di sana ada tampilan gambar, pola-pola warna biru, kemudian disusun seperti itu. Disusun dengan aturan tertentu. Pola pertama ini terdiri dari 1 bola biru. Pola kedua terdiri dari 5 bola biru. Ini 1 yang tadi pertama ya. Kemudian di kiri kanan dan atas bawahnya ditambahkan 1 bola biru lagi, jadi ada 5 bola. Kemudian pola ketiga itu dari pola kedua. Ini pola kedua. Kemudian ditambahkan lagi masing-masing 1 bola di kiri dan kanan, atas dan bawah. Jadi di pola ketiga ini ada 9 bola. Berikutnya pola keempat, aturannya masih sama, ditambahkan 1 bola di kiri dan kanan, atas dan bawah masing-masing 1 bola. Ya, pertanyaannya, tentukan banyak bola pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu aturannya, kemudian aturan yang ada itu nanti kita terapkan untuk pola yang ke N. Nah, untuk itu Bapak membuat satu tabel. Ya, membuat satu tabel seperti ini. Tak bisa ku tahan laju angin. Pola ke-1 itu banyak bola ada 1, pola kedua ada 5. Aturannya tadi kan pola kedua itu dari pola ke-1 kemudian ditambahkan masing-masing bola masing-masing 1 bola di kiri dan kanan dan atas dan bawah. Jadi ditambahkan 4 bola. Jadi 1 ditambah 4. Kemudian pola ketiga itu tadi ada 9 bola. Dari pola kedua ditambahkan masing-masing tadi ya, di sebelah kiri kanan masing-masing 1 dan atas bawah masing-masing 1. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4. Pola keempat itu diperoleh dari pola ketiga. Pola ketiga ditambahkan masing-masing 1 bola di kiri kanan dan atas bawah. Jadi ditambahkan 4. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, tentu saja kita sudah bisa menyimpulkan aturan dari penyusunan pola ini adalah tambahkan masing-masing 4 bola di kiri kanan dan atas bawah. Jadi untuk pola yang kelima kita bisa hitung di sini sesuai dengan aturan yang tadi adalah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambahkan 4 lagi. Karena kita ambil dari pola sebelumnya. Dari pola sebelumnya, ini pola sebelumnya, pola keempat.
Kemudian kita tambahkan 4 lagi. Ya, kita tambahkan 4. Ini adalah pola sebelumnya, kemudian saya tambahkan 4. Jadi pola kelima itu banyak bola adalah 13 ditambah 4, berarti di sini isinya adalah 17. Oke, bagaimana kalau pola ke-15? Pola ke-15 tentu saja adalah pola ke-14 ditambahkan 4. Berarti untuk mendapatkan pola ke-15 kita harus mendapatkan lebih dulu pola ke-14. Bagaimana cara menentukannya supaya kita tidak mengurutkan dari pola ke-1 sampai pola ke-14? Nanti kita lihat lagi ya, aturan ini harus kita terjemahkan lagi supaya menjadi rumus. Karena mungkin kalau sampai pola ke-15 kalian masih bisa melanjutkan, masih memungkinkan untuk kita urutkan. Bagaimana kalau pertanyaannya misalnya pola ke-100 atau pola ke-1000? Nah, tentu saja hal itu akan menyulitkan kalian ketika kalian harus mengurutkan sampai ke pola 1000. Ya, kita lanjutkan lebih dulu. Perhatikan aturan untuk mendapatkan suku tertentu. Suku ke-1 tadi sama dengan 1. Suku kedua diperoleh dari 1 ditambah 4. Perhatikan ya, 1 ditambah 4. Kemudian suku ketiga itu diperoleh dari 1 ditambah 4 ditambah 4. Suku keempat 1 ditambah 4 ditambah 4. Nah, suku kelima itu diperoleh dari 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kita akan cari rumusnya supaya mempermudah kita ketika harus mencari nilai atau banyaknya bola pada suku tertentu. Ya, perhatikan sekarang saya akan mulai dari suku kedua, itu 1 ditambah 4. Ya. Kemudian saya tuliskan menjadi rumus 1 ditambah 4 kali 1. Hasilnya tetap 5 ya. Kemudian suku ketiga 1 ditambah 4 ditambah 4. Perhatikan di sini ada pengulangan penjumlahan dari 4, berarti 4 supaya lebih singkat bisa saya tuliskan menjadi 4 kali 2. 1 ditambah 4 kali 2, 9. Suku keempat ini ada pengulangan penjumlahan 4 sebanyak 3, berarti 1 tambah 4 kali 3. Kemudian suku kelima berarti 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, sehingga sama dengan 1 ditambah 4 kali 4. Penjumlahan 4 sebanyak 4 ya. Oke, berarti hasilnya adalah tinggal kita hitung 4 kali 4 16 ditambah 1 17. Kembali ke sini. Berarti berapa suku yang ke-30? Nah, kalian harus ambil dulu kesimpulannya. Perhatikan angka yang Bapak beri warna merah di sini. Suku kedua itu 1 tambah 4 kali 1. Lihat ya. Sini 2, sini 1. Suku ketiga 1 tambah 4 kali 2. Sini 3, sini 2. Suku keempat 1 tambah 4 kali 3. 4, 3. Suku kelima 1 tambah 4 kali 4. Kesimpulannya apa? Berarti pengali yang di sini adalah 1 kurangnya dari sukunya. Ketika sukunya 2 berarti pengalinya 1. 2 dikurangi 1. Ketika sukunya 3 berarti 2, 3 dikurangi 1. Ketika sukunya 4 berarti 4 kurangi 1, 3. Ketika sukunya 5 berarti 4 dikurangi 1. Ya. Kalau begitu, ketika kita terapkan untuk pola yang ke-15 bagaimana? 1 ditambah 4 kali. Kita hitung lebih dulu di sini ya. 15 dikurangi 1. Berarti 1 ditambah 4 kali 14. Oke, hasilnya adalah 57. Bagaimana suku ke-30? Kita terapkan lagi. 1 ditambah 4 kali 30
dikurangi 1. 1 ditambah 4 kali 29. Berarti ini harus kita kalikan dulu 4 kali 29, kemudian jumlahkan dengan 1 hasilnya. 117. Ya. Kalau kamu sudah memahami langkah-langkah itu, berarti sekarang bisa kita terapkan untuk pola yang ke N atau suku ke N. Perhatikan di sini ya, suku ke-15, 15 kurang 1. Suku ke-30, 30 kurang 1. Berarti yang di sini ini adalah tempatnya suku ke ya. Suku ke berapa dia? Nah, ketika kita mau terapkan di suku ke N, berarti 1 ditambah 4 kali, di sini isinya adalah suku ke N, betul, dikurangi 1. Jadi rumus dasarnya adalah ini, 1 ditambah 4 kali N dikurangi 1. Atau kalau mau kita uraikan lagi, 4-nya saya kalikan N jadi 4N. Kemudian 4 saya kalikan negatif 1 berarti negatif 4. Tapi ditambah 1 berarti hasilnya adalah negatif 3. Jadi pola ke N, suku ke N-nya banyaknya bola adalah 4N dikurangi 3. Ya, kalau kalian masih bingung, kalian bisa pause video ini kemudian ulangi lagi dari penjelasan sebelumnya sehingga kalian bisa memahami lebih baik lagi. Oke ya. Jadi Bapak nggak akan ulangi lagi penjelasannya, kalian bisa pause videonya kemudian ulangi dari penjelasan awal. Bapak akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, Bapak ambil soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan Pascal. Karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Bilangan di baris kedua adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-N pada pola bilangan Pascal berikut. Ya, ini adalah tampilan dari pola bilangan Pascal, bentuknya segitiga, sehingga kadang orang juga menyebutnya sebagai bilangan segitiga Pascal. Ya, perhatikan baris pertama itu adalah yang ini, bukan yang ini ya. Puncaknya ini bukan dianggap sebagai baris ke-1. Baris ke-1 dimulai dari di bawah puncak. Isi dari baris ke-1 adalah bilangan 1 dan 1. Sehingga kalau dijumlahkan nanti baris ke-1 itu jumlah bilangannya adalah 2. Baris kedua itu bilangannya adalah 1, 2, 1. Perhatikan segitiga Pascal, bilangan segitiga Pascal itu selalu dimulai dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Nah, bilangan yang di tengah ini adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya dituliskan di sini 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke baris ketiga supaya lebih jelas dulu cara penyusunan segitiga Pascal. Baris ketiga ya. Terdiri dari 1, 3, 3, dan 1. Lihat, awal dan akhirnya adalah bilangan 1. Yang di tengah, ini 3, itu adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah dengan 2. 3 yang di sini, ini adalah hasil penjumlahan dari 2 ditambah 1. Oke, coba kita lanjutkan ke baris keempat. Baris keempat dimulai dari 1, diakhiri dengan 1. Yang di tengah adalah berapa di situ? Yang di tengah adalah 4. 4 diperoleh dari mana? 1 ditambah 3. Kemudian 6 diperoleh dari 3 ditambah 3. Berikutnya 4 diperoleh dari 3 ditambah 1. Oke, sudah punya gambaran ya? Berarti bilangan segitiga Pascal itu adalah disusun bilangan awalnya 1, akhirnya 1, kemudian yang di tengah adalah jumlah dua bilangan yang terletak di atasnya. Oke, kita coba yang kelima. Yang kelima ini dimulai dari 1, kemudian diakhiri 1. Yang di tengah adalah bilangan 5.
hasil dari 1 ditambah 4. Berikutnya 10 hasil dari 4 ditambah 6. Berikutnya lagi 10 hasil dari 6 ditambah 4. Kemudian 5 hasil dari 4 ditambah 1. Ya, sekedar untuk pelatihan, coba kalau kita lanjutkan baris ke-6, bilangannya berapa saja? Ya, pasti di sini adalah dimulai dari 1, kemudian diakhiri 1. Kemudian di sini saya harus menjumlahkan 1 dengan 5. Berarti di sini ada 6. Kemudian di sini saya menjumlahkan 5 dengan 10, berarti 15. Berikutnya adalah 10 dengan 10, berarti 20. Berikutnya lagi adalah 10 dengan 5, berarti 15. Terakhir 5 dengan 1, berarti 6. Berarti baris ke-6 isinya adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Oke, kita lanjut. Kembali ke pertanyaan tadi, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-n. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah setiap baris. Nah, untuk mempermudah, sekali lagi Bapak membuat tabel supaya kita bisa mudah melihatnya ya. Oke, baris ke-1 isinya tadi adalah 1 dan 1. Jumlahnya kalau dijumlahkan 1 tambah 1, 2. Baris kedua itu adalah 1, 2, 1. 1, 2, 1. Jumlahkan berarti 4. Baris ketiga 1, 3, 3, 1. Kalau dijumlahkan berarti 8. Baris keempat 1, 4, 6, 4, 1. Kalau dijumlahkan berarti 16. Baris kelima 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kalau dijumlahkan berarti 32. Jadi sekarang bilangannya adalah 2, 4, 8, 16, 32. Ternyata bilangan-bilangan itu adalah bilangan 2 berpangkat. Perhatikan, 2 itu adalah 2 pangkat 1, 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3, 16 adalah 2 pangkat 5, dan 32 adalah 2 pangkat 5. Ya, berarti untuk baris ke-6, kita langsung dari aturannya di sini. Berarti 2 pangkat 6, betul, 2 pangkat 6. Oke, kita tandai ya. Ini baris ke-1 pangkatnya 1. Baris kedua pangkatnya 2. Baris ketiga pangkatnya 3. Baris keempat pangkatnya 4. Baris kelima pangkatnya 5. Berarti baris ke-6 pangkatnya 6 di sini. Ya. Jadi untuk baris ke-n kita bisa ambil dari kesimpulan tadi. Untuk baris ke-n berarti jumlah bilangan pada baris ke-n adalah 2 pangkat n. Oke. Sama seperti tadi nomor 1 yang kita bahas. Kalau penjelasan ini belum kalian pahami, kalian bisa pause kemudian putar ulang videonya supaya kalian menjadi lebih jelas lagi. Oke, Bapak akan lanjutkan untuk soal berikutnya. Tak bisa ku tahan laju angin. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 10, soal nomor 10. Perhatikan pola bilangan berikut, 1/2, 1/6, 1/12. Ini adalah pola pertama 1/2, pola kedua 1/6, pola ketiga 1/12. Nyatakan ilustrasi dari pola tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan pola ke-n untuk sembarang n bilangan bulat positif. Oke, kita bahas dulu ya. Kembali saya buat sebuah tabel. Ini untuk pola ke-1, bilangannya adalah 1/2. Aturannya ternyata adalah 1/1 kali 2. Pola kedua
bilangannya 1/6, aturannya adalah 1/2 kali 3. Pola ketiga 1/12, aturannya adalah 1/3 kali 4. Nah, kita akan menjawab untuk pola keempat, pola ke-10, pola ke-30, dan terakhir adalah pola ke-n. Berikut penjelasannya. Ya, kembali kita perhatikan aturan bilangan dari tiap-tiap pola tadi. Pola ke-1, 1/1 kali 2. Jadi bilangannya adalah 1/2. 2 ini penyebut diperoleh dari 1 kali 2. Pola kedua, 1/2 kali 3. 1/6. Pola ketiga 1/3 kali 4, 1/12. Nah, untuk pola keempat berarti perhatikan yang warna merah, tinggal kita ambil dari warna merah di sebelah sini. Berarti warna merah ini isinya adalah 4. Kemudian yang warna biru, perhatikan warna biru. Ini warna merahnya 1, warna birunya 2. Warna merahnya 2, warna birunya 3. Warna merahnya 3, warna birunya 4. Berarti tinggal kita tambahkan 1 dari bilangan yang warna merah. Di sini 4, berarti di sini pengalinya adalah 5. Jadi hasil bilangan pada pola keempat adalah 1/20. 5 diperoleh dari 4 ditambah 1. Oke, kita lanjut. Pola ke-10 berarti yang warna merah adalah 10, betul. Yang warna biru 11. Dari mana? 10 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 1/110. Berikutnya, pola ke-30 berarti warna merahnya 30, warna birunya 31. 30 ditambah 1. Masuk ke sini. Tinggal kita hitung 30 kali 31 adalah 930. Jadi 1/930. Nah, dari pola-pola yang sudah kita buat, kita hitung tadi, kalian harus bisa membuat kesimpulannya. Kenapa harus disimpulkan? Karena kita akan mengisi untuk pola ke-n bagaimana. Ya, sama seperti tadi ya. Perhatikan 1/, yang warna merah ambil dari pola ke. Pola ke-30 berarti warna merahnya isi 30. Pola ke-10, 10. 4, 4. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Berarti kalau pola ke-n berarti yang warna merah di sini isinya adalah n, betul. Nah, sekarang yang warna birunya 5 tadi diperoleh dari 4 ditambah 1. 11 diperoleh dari 10 tambah 1, 31 diperoleh dari 30 tambah 1. Berarti di sini yang warna biru diisi dengan n ditambah 1. Ya, inilah rumus dari atau jawaban dari soal nomor 10. Demikian pembahasan soal-soal ini dari buku paket. Untuk soal-soal yang lain, Bapak persilahkan kalian untuk mencoba sendiri. Jika mengalami kesulitan, coba kalian cari materi referensi dari buku atau dari web, atau dengan cara berdiskusi dengan teman, atau ajukan pertanyaan di website Moodle kita ketika pembahasan materi ini. Ya, kesimpulan dan sarannya kalian sudah pahami tadi ya. Soal-soal pada bab pola bilangan itu memerlukan kreativitas dalam menyelesaikan. Oleh karena itu, ketika mengalami kesulitan jangan cepat menyerah. Oke ya, karena di pola bilangan itu sebenarnya yang ditekankan di sini adalah kalian harus bisa menemukan sendiri aturannya. Ya, kemudian yang kedua, cobalah untuk mempelajari contoh soal dan penyelesaiannya agar kalian dapat wawasan dari dan gambaran dari penyelesaian soal itu secara lebih luas. Sekian video pembelajaran dari Bapak, mudah-mudahan bisa membantu kalian ketika kalian tetap harus belajar walaupun dari rumah. Tetap semangat belajar dan tetap juga jaga kesehatan. Terima kasih. Tak bisa ku tahan laju angin